Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya dan selamat datang di channel Sinemugi Production. Dan di segmen kali ini saya nggak cover lagi, tetapi di sini kita bakal bincang bareng OSIS atau BBO. Oke, sebelum lanjut ke inti dari segmen ini, kita di sini mau memperkenalkan dulu diri. Barangkali kalian meskipun sering melihat saya cover di YouTube Sinemugi Production, mungkin kalian belum mengenal. Nah, perkenalkan, nama saya Sinta Dewi Lestari. Saya merupakan sekretaris umum di kepengurusan OSIS angkatan 14 SMK Negeri 1 Lemasugi. Dan di pinggir saya sudah ada rekan kerja saya yang sekaligus merupakan atasan saya juga. Nah, silahkan perkenalkan diri masing-masing. Siapa dulu nih? Ladies first lah. Oke, ladies first guys. Ladies first, harus guys. Seperti itu ya. Oke, terima kasih sebelumnya Kak Sinta dan Kak Iqmal. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari. Di kepengurusan OSIS angkatan 14, saya menjabat sebagai wakil ketua 2. Nah, di sebelah saya ada Hai, perkenalkan, nama saya Iqmal Kurniawan ya. Saya di sini menjabat sebagai wakil ketua 1 dan juga itu juga sih ya, saya juga menjabat sebagai ketua OSIS Radio. Dan satu lagi, jangan sampai lupa ya, podcast episode kedua akan tayang, akan tayang lah pokoknya stay tune channel Sinemugi Production. Jangan lupa subscribe juga ya. Subscribe, karena Dan subscribe itu gratis. Gratis guys. Gratis. Dan jangan lupa juga video saya yang kemarin yang pergi hilang dan lupakan itu yang menyayat sekali. Jangan lupa kalian tonton. Kalau bisa like dan share juga sih itu. Oke guys. Kak Iqmal itu aja udah. Udah. Promosi jumlahnya enggak? Enggak lah, lain kali kalau ada yang mau Nggak usah. aja ya. Oke. Ada nomor WhatsApp di bawah ini. Di bawah ini guys. Enggak. Nah, tapi sangat disayangkan sekali ketua OSIS kita nggak bisa hadir di live kali ini sangat disayangkan karena mungkin beliau juga mempunyai kesibukan yang memang tidak bisa ditunda-tunda ya. Jadi nggak apa-apa lah, yang penting nanti kita bisa kenal siapa ketua OSIS kita, ketua OSIS SMK Negeri 1 Lemasugi. Dan silakan untuk kalian yang belum bergabung di kepengurusan OSIS, kami tunggu ya. Dan apa nih, pendaftarannya ya? Pendaftaran. Oh iya, by the way, buat kalian yang sudah mendaftar, terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga kita bisa menjadi teamwork yang loyalitas, yang mempunyai kualitas yang baik pokoknya. Dan yang belum daftar, kami tunggu dan kami sangat tunggu sebelum pendaftaran ditutup. Dan berikut ada tayangan untuk bagaimana tata cara pendaftaran. Nah, itu tadi sedikit tata cara teman-teman buat daftar menjadi calon pengurus OSIS angkatan 15 ya Kak. 15. Nah, cara lebih detailnya lagi, teman-teman silakan kunjungi website OSIS kita di osis.smkn1lemasugi.sch.id. Nah, nanti ketika teman udah mengunjungi website tersebut, nanti bakal ada option, silakan teman-teman pilih option news.
Nah, di situ bakalan tercantum formulir pendaftaran calon pengurus OSIS angkatan 15. Silakan teman-teman klik dan silakan teman-teman isi Google formulir tersebut dengan data yang sudah disesuaikan maksudnya. Nah, kalau udah teman-teman submit, nah kalau udah datanya masuk ke kita, nanti bakalan kita hubungin dan teman-teman bakalan dimasukin ke grup WhatsApp calon pengurus OSIS angkatan 15. Nah, jadi itu tadi secara detailnya. Dan yang belum daftar, kami sangat tunggu ya. Sebelum tadi kata saya pendaftaran ditutup. BTW pendaftaran ditutup tuh hari sekarang ya? Hari sekarang. Sekarang jam berapa tuh deadline-nya? Sampai malam lah, sampai jam malam 23.59. Kami masih memberikan kesempatan ya. Mungkin kalian ingin mempertimbangkan dulu. Tapi kami sangat yakin setelah kalian menonton live kami kali ini, insya Allah kalian bakal tertarik untuk masuk ke kepengurusan OSIS kami, insya Allah. Pokoknya segera daftar daripada nanti akhirnya menyesal ya, Kak. Karena katanya penyesalan itu di akhir. Katanya kalau di awal itu pendaftaran, ya betul banget ya, betul banget. Aduh, udah. Kita sekarang langsung ke intinya aja nih. Dulu nih Kak, barangkali ada yang tanyakan. Oh iya, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Nanti kalian tulis di live chat dan nanti di akhir video kami akan menjawab pertanyaan dari kalian. Seperti itu ya. Pertanyaannya bebas ya, silakan. Yang penting masih berhubungan dengan OSIS SMK Negeri 1 Lemasugi. Ya, misalkan mau nanya, Kak Iqmal jomblo nggak? Boleh bang. Boleh lah, boleh. Boleh kan? Boleh banget. Bebas katanya, bebas Okay. aja. Tapi terserah ya. Saya selalu disebut jomblo. Ya soalnya emang jomblo. Tidak bisa dipungkiri ya kalau jomblo itu. Ya lanjut. Oke. Kita lanjut aja ke scan inti ya, scan inti. Di sini saya udah ada beberapa pertanyaan buat kalian. Nanti kalian jawab dengan sejujur-jujurnya. Oke. Pertanyaan yang pertama nih. Berapa jumlah kepengurusan OSIS angkatan 14? Oke. Pengurusan OSIS angkatan ke-14 itu berjumlah 37 orang ya, yang diantaranya memiliki ketua, terus wakil ketua 1, wakil ketua 2, ada juga sekretaris dan juga bendahara. Nah, sekalian aja nih perkenalan. Aku mau perkenalan ya dari ketua dulu. Ketua yaitu ada Rahmawan ya, Kak Rahmawan, dan yang nggak hadir nih ya. Sayangnya sih nggak hadir sih. Sayang banget. Sayang. Sayang. Ya sayang. Oke. Lanjut. Oke. Terus yang kedua ada wakil ketua 1 yaitu saya sendiri, Iqmal Kurniawan. Terus yang ketiga ada wakil ketua 2 yaitu di samping saya yaitu Sri Wulandari. Dan yang selanjutnya ada sekretaris, yaitu ada di sana pengisi konten YouTube kita, Kak Dewi ya, sebagai vokalis. Dan juga yang terakhir ada bendahara yaitu Kak Yuni Yustiana ya. Dan itu sedikit ya perkenalan dari OSIS angkatan ke-14. Kalau mau lebih kenal lagi ya bisalah japri ataupun langsung saja masuk ke OSIS ke-14 ya, ke-15 ya. 15 calon. Dengan tata cara yang tadi ya, yang daftar itu. Jangan sampai lupa. Itu tadi 5 orang top manajemen kita ya, top manajemen di OSIS SMK Negeri 1 Lemasugi. Next Kak. Next, manfaat apa yang bisa kita dapatkan? Manfaat di OSIS? Ya. Sebetulnya banyak banget manfaat yang bisa dapatkan, tapi sebelumnya nih Kak, ada pesan-pesan yang akan ditayangkan berikut ini. COVID-19 adalah penyakit yang menginfeksi saluran pernapasan manusia dan dapat menyerang siapapun tanpa mengenal usia. Beberapa upaya pengendalian infeksi COVID-19. Yang pertama, menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih. Yang kedua, jaga jarak kurang lebih 1,5 meter dan hindari kerumunan massa atau disebut dengan social distancing. Yang ketiga, cuci tangan pakai sabun atau gunakan hand sanitizer. Yang keempat, diam di rumah lebih baik. Yang selanjutnya, gunakan masker apabila sakit. Yang selanjutnya, tutup mulut ketika bersin atau batuk menggunakan tisu atau siku bagian dalam. Dan yang terakhir, hubungi fasilitas kesehatan apabila terjadi. Nah, itu tadi sedikit video tentang bagaimana cara kita beradaptasi ataupun
menyesuaikan diri di pandemi COVID-19 ini. Iya. Nah, perlu adik-adik ketahui bahwa model apa ya? Model peraganya. Model peragaan untuk video itu COVID. Demisioner OSIS Angkatan 13, Teh Amanda Amanda Rahayu. Rahayu, senior saya Halo banget. Teh. Hai Teh Amanda, kamu nonton. Jadi buat teman-teman nih yang sekarang kan masih pandemi COVID, jadi belajar pun masih di rumah, masih daring dan pasti banyak ngeluhnya, Iya, mungkin banyak pasti dong. Seperti yang saya rasakan. Ya, kita semua merasakan lah bagaimana belajar daring. Nah, perlu teman-teman terapkan ya, jangan lupa kalau mau keluar pakai masker, bawa hand sanitizer maksudnya. Dan seharusnya kita social distancing Harusnya ya. jaga Siapa jarak sih? ya. Kayaknya kita semuanya negatif. Negatif. Amin, mudah-mudahan. Amin, mudah-mudahan. Dan tadi juga pastinya di belakang layar kita juga pasti pakai masker. Cuman sekarang nggak apa-apa pastinya biar ya. mukanya kelihatan jelas, Iya. biar Biar cantik, ganteng sama Biar cantiknya cantik dan kelihatan. gantengnya kelihatan. bagunya biar kelihatan. Kalau cantik dan gantengnya kelihatan enak, tapi kalau buriknya yang kelihatan. Aduh, enggak. Masker aja ya. Oke, kembali lagi ke yang tadi ya. Manfaat apa yang bisa kita dapatkan ketika kita menjadi pengurus OSIS? Seperti itu. Tentunya banyak banget manfaat yang bisa teman-teman dapatkan ketika menjadi pengurus OSIS. Beberapanya saya sebutkan. Yang pertama, di sini kita bisa menambah wawasan yang lebih luas lagi, bisa melatih public speaking, bisa belajar memecahkan masalah, bisa belajar bekerja sama dengan teman-teman yang lainnya. Terus juga teman-teman bisa menambah relasi pertemanan dengan antar jurusan. Terus apalagi tuh Kak Iqmal? Manfaat yang Kak Iqmal rasakan. Ya. Kalau saya rasakan nih leadership nih. Oh iya benar. Kepemimpinan. Semakin kuat itu dan juga percaya dirinya tuh kita semakin kuat dan masih banyak lagi sih kalau ditelusuri lebih lanjut dan kalau mau rasanya tuh kerasa gitu ya masuk aja ke pengurusan OSIS ya biar tahu rasanya ya. Karena memang manfaat itu memang ada, tapi tergantung kepada kita yang merasakan. Ketika misalkan saya menjadi sekretaris, pasti saya rasakan juga bagaimana saya bisa mengatur penulisan, bisa mengatur laporan, bisa membuat proposal dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Dan intinya manfaat itu pasti kita dapatkan ketika kita sudah terjun ke dunia tersebut ya. Kalau menulis surat ke si doi gimana? Lancar nggak? Lancar nggak? Udah nggak zaman ya sekarang menulis surat-surat kayak gitu. Menulis merangkai kata-kata. Iya kalau kayak gitu dan alhamdulillah. Alhamdulillah juga jadi tata cara penulisan terus bahasa gitu jadi lebih teratur ya Kak, lebih sedikit teratur dan insya Allah nanti setelah keluar sekolah saya ingin melanjutkan kuliah juga di jurusan sastra dan bahasa Indonesia. Mudah-mudahan ya amin. Doakan saja. Yang selanjutnya, pertanyaan yang selanjutnya. Oke, apa bedanya OSIS tingkat SLTP dan tingkat SLTA? Sebenarnya sih masih banyak ya, masih banyak. Banyak lah beda banget perbedaannya beda banget, ya. Guys. Ya salah satunya itu ya kita di sini mandiri lah, seakan-akan kita mandiri gitu. Nah beda lagi kalau di SMP ya, ataupun MTS ya. Kalau saya pribadi nih pengalaman kayak saya pribadi itu ya masih dibimbing sama guru gitu ya, masih ini kamu suruh kamu pindahin ini ya masih di kayak yang lebih ke diperintah ya Kak? Perintah sama guru. Ya, beda lagi kalau kita ya kalau ada sesuatu yang salah ya kalau orang lain tuh ya didiemin aja gitu. Kalau kitanya nggak introspeksi diri gitu ya. Sekarang kan kita harus mandiri di sini ya dan juga kita di sini mempunyai 4 suborganisasi ya. Itu yang membedakan kita ya mungkin. Ya, sedikit yang membedakan kita dengan OSIS yang di SLTP. Ya. Ini kita perkenalan boleh aja ya. Sambil dikenalin juga. Ya. Ini yang pertama ada Sinemugi ya, Sinias Muda SMK Negeri 1 Mas Ugi ya. Ini kalau teman-teman yang suka edit video gitu ya, editing video ataupun mungkin cita-citanya mau jadi sutradara ya. Sutradara atau model mungkin, YouTuber. YouTuber sekarang bisa lah masuk ya ke Sinemugi ya, dan juga bisa mengatur channel YouTube Sinemugi Production. Dan yang ngisi channel YouTube Sinemugi itu kan anak Sinemugi bukan? Sinemugi ya pastinya. Dan yang selanjutnya ada OSIS Adventure ya. Adventure. Ini bagi kamu-kamu yang suka muncak ya, suka muncak ke gunung. Suka berpetualang ke alam intinya ya. Nah, ya. Ini bisa ya masuk ke OSIS Adventure ya, karena kita di OSIS Adventure tuh gak monoton banget sih, gak
nggak harus ke gunung aja sih, kita juga bisa explore daerah sekitar kita juga bisa ya Kak? Sekitar Lemahsugi pastinya. Karena Lemahsugi itu apa ya, kota hijau, bukan kota hijau sih. Ya, intinya banyak lah seperti Curug Cakra, Carui gitu. Ya, dan masih banyak lagi hutan yang belum kita ekspor gitu ya. Iya. Nah, dan selanjutnya ada OSIS Radio ya. Dan kebetulan banget nih saya sebagai ketuanya. Ini di OSIS Radio. Banget. Kita di sini sebagai penyiar radio ya. Kalau ada yang mau menjadi nih penyiar radio ya kan, kalau dulu tuh sempat viral ya ataupun populer gitu ya, penyiar radio nih ya. Kalau kamu nih mau mempopulerkan lagi penyiar radio nih, bisa nih masuk ke OSIS Radio ya. Karena di OSIS Radio tuh ya kita seakan-akan kita bermain di dunia suara ya, di dunia radio, broadcasting, dan ya pokoknya seru lah, enjoy gitu. Dan yang terakhir ada Magajeles ya. Ini di Magajeles tuh teman-teman kalau suka bercerita ataupun menggambar membuat cerita, menggambar ya. Dan yang berhubungan dengan sastra ya Kak? Ya, betul banget. Dan kalau ada nih hobinya yang menggambar terus ya nggak ada media buat mamerinnya ya, mending buat menyalurkan bakat tersebut gitu. Ya. Mending masuk aja ke Magajeles ya, OSIS Magajeles, karena ya sambil kita memperkenalkan hobi kita ya, dan juga kita nih bisa menggambar ya. Mungkin ada teman-teman yang keluarganya perlu gitu pengen nggambarin nih wajah keluarganya gitu. Melukis mungkin. Melukis wajah-wajah. Membuat sketsa mungkin. Nah gitu. Mungkin ya bisa masuk tuh ke OSIS Magajeles ya. Oke, itu sih yang membedain gitu. Dan perlu kalian ketahui, ketika kalian ingin bergabung ke empat-empatnya, hanya satu syaratnya. Apa itu? Syaratnya cuma satu, kalian bergabung menjadi pengurus OSIS terlebih dahulu. Gampang sekali guys. Kita nggak pungut biaya, atau misalkan tinggi badan kamu harus segini, atau misalkan berat badan kamu harus 100, nggak harus cantik, nggak harus nggak harus cantik, nggak harus ganteng, nggak harus glow up juga. Iya, nggak boleh insecure, maksudnya gimana ya, percaya diri intinya, karena apapun akan glow up pada waktunya. Glow up pada waktunya. Dan juga yang mau chat sama saya sih nggak di gituin ya, nggak ada persyaratan katanya. Ya, bukannya itu yang cantik nggak diususin Kak? Ya kalau yang cantik lebih diusus. Ya enggak lah. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia harus ditegakkan. Yang penting apa? Solehah. Kalau soleh nggak boleh, karena buat Kak Iqmal. Soleh juga boleh ya, tapi ya dengan pertemanan itu. Oh iya. Pertemanan ya. Dengan pertemanan, bukan dengan perbaperan katanya. Itu hanya sebuah candaan ya, jangan sampai serius. Jangan sampai baper. Jangan sampai baper itu. Itu sih yang bikin rumit itu, baper sih, bener nggak? Perasaan. Ketika misalkan baper itu bukan hanya tentang soal percintaan ya, tapi baper itu saya ingatkan ketika kita misalkan ditegur nih sama atasan, misalkan kita kerja kurang baik, nah ditegur kita sama atasan, nah dikit-dikit baper, nah jangan kayak gitu, tapi kita harus lebih percaya diri, lebih meyakinkan diri. Oh berarti dia menegur saya karena dia sayang pada saya, dan dia pengen saya kerja lebih baik lagi ya, kayak gitu. Dan kita harus membuktikan, jangan hanya sekedar ditegur, iya tapi kerjanya malah tetap aja tambah atau bisa tambah. Gitu. Gak boleh kayak gitu. Oke, langsung saja ke pertanyaan selanjutnya ya. Program kerja apa saja yang ada di Kepengurusan OSIS SMK Negeri 1 Lemahsugi? Oke, di sini di Kepengurusan OSIS SMK Negeri 1 Lemahsugi kita memiliki 9 program kerja atau 9 seksi bidang ya Kak? Ya. Sebutin jangan? Sebutin lah biar tahu ya. Sebutin lah biar tahu. Okay. Karena kita tadi niatnya juga mengupas tuntas. Mungkin kita sebutin seksi bidang aja ya. Kalau dijelasin kan banyak. Ya. Yang kita ada 9. Yang pertama ada ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua ada pendidikan pendahuluan bela negara. Yang ketiga ada budi pekerti luhur, berbangsa dan bernegara ya Kak Iqmal. Yang keempat ada kepribadian dan budi pekerti luhur. Yang kelima ada berorganisasi, pendidikan politik dan kepemimpinan. Politik. Yang keenam ada keterampilan dan kewirausahaan.
Yang ketujuh ada daya kreasi jasmani dan daya kreasi seni aerobik. Yang kedelapan ada persepsi, apresiasi, dan kreasi seni. Yang kesembilan ada informasi dan teknologi. Oke. Itu tadi ya, mungkin kurang jelas juga. Mungkin kurang jelas. Ya intinya ketika kalian ingin tahu, bolehlah kalian gabung ke kepengurusan OSIS. Dan yang di belakang layar ini tentunya adalah Pembina OSIS kita. Ayah kita, Dedi kita. Oke, sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, silakan simak pesan-pesan berikut ini. COVID-19 adalah penyakit yang menginfeksi saluran pernapasan manusia dan dapat menyerang siapapun tanpa mengenal usia. Beberapa upaya pengendalian infeksi COVID-19. Yang pertama, menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih. Yang kedua, jaga jarak kurang lebih 1,5 meter dan hindari kerumunan massa atau disebut dengan social distancing. Yang ketiga, cuci tangan pakai sabun atau gunakan hand sanitizer. Yang keempat, diam di rumah lebih baik. Yang selanjutnya, gunakan masker apabila sakit. Yang selanjutnya, tutup mulut ketika bersin atau batuk menggunakan tisu atau siku bagian dalam. Dan yang terakhir, hubungi fasilitas kesehatan apabila terjadi gejala dengan menekan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah organisasi OSIS mempunyai hubungan dengan organisasi di luar sekolah? Ya, punya. Jadi kita di sini nggak melulu di sekolah ya, tapi kita juga berrelasi dengan organisasi lain ya, yang pastinya masih bersama OSIS itu ya, masih berhubungan dengan OSIS ya. Contohnya tuh kayak FOD gitu ya, Forum OSIS Daerah ya, yang masih di daerah Majalengka gitu, dan cakupannya Forum OSIS Daerah Majalengka ya Kak? Ya, benar sekali. Dan juga yang selanjutnya ada FOJB, yaitu Forum OSIS Jawa Barat. Dan lebih besar lagi dari FOD ya? Ya, lebih besar lagi. Dan ini kakak-kakak di sini juga masuk ke anggota FOD. Alhamdulillah. FOD ya, maksudnya anggota FOJB ya. Dan juga yang terakhir itu ada Posjabar, yaitu Forum OSIS SMK Jawa Barat ya. Saya juga masuk salah satu anggotanya. Dan di sana tuh kita nggak cuman masuk aja gitu ya, tapi kita mencari hal apa sih yang bisa memajukan OSIS di sini gitu, ataupun hal yang seru gitu, biar di OSIS itu gak monoton banget gitu ya, gak membiarkan anggota OSIS bosen di OSIS gitu ya. Iya. Menciptakan hal-hal baru pokoknya sih itu tuh manfaatnya buat daerah kita sendiri ya Kak. Iya. Untuk mencakup pelajar-pelajar supaya bisa terangkul, bisa kumpul-kumpul, supaya bisa menyatukan pikiran juga seperti itu. Oke, barangkali ada yang mau bertanya, saya ingatkan kembali, silahkan untuk tulis pertanyaan kalian di live chat. Oke, ada tuh katanya. Oke, silahkan. Siapa itu tuh? Nggak kelihatan. Oke, nih pertanyaan. Apa itu? Oh, ini ada komentar. Ada komentar, bukan pertanyaan. Kata dari Pak Wawan Sofian ya, halo Bapak, terima kasih sudah komen. Mantap katanya, amin Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Selanjutnya ada dari Teh Siska Nurarini. Siapa itu Teh? Sekretaris ada misioner kita angkatan 11 kalau nggak salah. Halo Teh, apa kabar? Cool, katanya keep going. Terima kasih Teh. Selanjutnya dari Kak Asep Yudi. Halo Kak. Kak Asep Yudi. Terima kasih sudah menonton. Katanya mantap. Terima kasih Kak sudah memberikan jempolnya. Insya Allah kita lebih semangat lagi ke depan lagi. Lebih baik lagi ke depannya. Amin. Mudah-mudahan ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Nina Windy di OSIS. Oke, pertanyaannya, di OSIS ada OSIS apa aja Kak? Silakan Kak Ulan. Kalau saya mau Kak Iqbal. Ladies first. Kita bagi-bagi aja ya. Okay. Kan tadi tuh ada empat suborganisasi ya. Ya, saya mau ngejelasin yang gue ya, yang OSIS Adventure dan juga OSIS Radio ya. Nah, saya sudah sebutkan tadi ya, ada 4 suborganisasi ya, yaitu OSIS Adventure, Sinemugi, ya, OSIS Radio dan juga Magajelas. Di sini saya akan
menjelaskan ya yang OSIS Adventure dan juga OSIS Radio. Nih di OSIS Adventure tuh kita di sini tuh tempat kita refreshing ya. Refreshing kita bukan ke kota tapi ke alam. Supaya kita lebih mencintai alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan juga lebih mensyukuri gitu ya. Dan juga mengeksplor wisata yang ada di kota-kota tertentu ya, Kak. Ya. Dan juga di sini kita mau ada satu program nih ya buat kita mengeksplor hutan-hutan yang di Masugi gitu ya, supaya ya ada hutan yang lebih indah dari hutan-hutan lain gitu ya. Selain di sini juga kita kadang suka eksplor ke kota ya, Kak. Ya, bisa juga sih. Kota tahu maksudnya. Kota tahu. Enggak, bener kan ke kota. Iya, bener. Kota. Kota benar sih benar. Sumedang kota. Iya, terus dulu tuh pernah ke gunung apa? Everest. Siapa? Mudah-mudahan ya guys. Kita taklukkan. Target kita Mahameru. Iya, target kita selanjutnya Gunung Mahameru. Amin. Kancup, mohon maaf PR-nya. PR untuk Kancup. Ya. Dan Ketua. selanjutnya, nih lanjutnya ya. Ya. Selanjutnya ada OSIS Radio ya. Di sini OSIS Radio kita bergelutnya sama dunia broadcasting. Penyiaran radio ya. Dan juga ya di radio tuh kita Nggak monoton hanya sekedar siaran gitu ya, nggak sekedar siaran, tapi di sini kita juga sambil bermain gitu ya, dan juga mencari wawasan. Request lagu juga bisa guys. Bisa juga titip ya. salam-salam buat doi tentunya. Nah, itu tentunya bisa. Kalau misalkan Kak titip salam buat Kak Iqbal dan ini lagunya, lagu ini nah bisa banget nanti tinggal klik langsung welcome kalian aja gitu, kita welcome aja. Dan juga kalau nih teman-teman yang mau mengakses OSIS Radio bisa ke 98,7 FM ya. Itu kalau buat di yang daerah radio dekat ya, Kak? yang dekat ya, ataupun yang mau di luar negeri ataupun di luar kota ya. Bisa ya, ke luar negeri bisa. Bisa dong. Alhamdulillah. Streamingnya ya yang di osis.smkn1masugi.sch.id. Ada juga ke websitenya yang satu lagi yaitu osisradio.caster.fm ya. Pokoknya bebas lah mau yang mana aja gitu ya. Mau streaming atau misalkan live ya? Apa live? Off air. Jadi ya bebas. Kita juga sering nih titip salam atau dititipin salam sama kakak kelas kita yang sekarang bekerja di Jepang. Udah sampai ke Jepang loh ya? Iya, bener Alhamdulillah udah sampai ke Jepang. Ke Kak Ari ya? Iya, Kak Ari. Hai Kak Ari. Barangkali menonton. Nah, itu udah tadi mungkin ketemu sama Naruto gak? Naruto. Naruto udah di Jepang kan? iya. Doraemon ya? Nobita mungkin? Nobita ya, Nobita. Titip salam Kak buat Nobita. Oke. Upin Ipin mah di Malaysia. Itu saya nanti ke Malaysia ya. Amin. Oke, yang selanjutnya tadi kan udah dua nih OSIS. Apa tadi teh Adventure sama OSIS Radio. Yang selanjutnya yang dua lagi itu ada Sinemugi sama Magajlis. Nah, Sinemugi itu singkatan sebetulnya kepanjangannya Sineas Muda OSIS SMK Negeri 1 Lemasugi. Nah, yang mana Sinemugi ini khusus untuk orang-orang yang memang suka, bukan khusus untuk orang-orang yang ingin belajar, yang berminat buat lebih ke dunia perfilman, mengedit kayak yang isi konten itu juga itu kan anak-anak Sinemugi kayak gitu, yang kurang lebih kayak gitu buat anak Sinemugi itu. Jadi lebih ke bagaimana cara membuat video dan pamflet dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir itu ada Magajlis. Nah, buat teman-teman yang suka sama sastra atau misalkan entah puisi, menggambar atau dan lain sebagainya, teman-teman bisa nyalurin di Magajlis ini. Jadi lebih fungsinya itu ngisi mading sekolah, lebih ke nyalurkan bakat yang emang teman-teman miliki di dunia kesastraan kayak gitu. Oke. Jelas mungkin atau masih kurang? Mungkin jelas dan pastinya lebih jelasnya silahkan bergabung. Cuman satu syaratnya guys, ketika kalian ingin bergabung ke empat-empatnya, tadi kita ingatkan lagi, cuman satu syaratnya. Apa itu? Menjadi pengurus OSIS. Nah, seperti itu. Jadi itu tuh bukan lebih ke bukan dibentuk organisasi lagi, cuman di sini di dalamnya biar lebih ketata ya Kak, biar lebih teratur, biar lebih menjurus gitu. Misalkan emang yang suka di mengedit kita masukin ke Sinemugi, buat yang suka menjaga ke alam kita masukin ke OSIS Adventure. Jadi bukan
OSISnya ada 4, cuman kita tetap satu OSIS, cuman di dalamnya dibagi-bagi lagi menjadi 4 sub. Nah, seperti itu. Oke, langsung aja nih lah ke pertanyaan yang selanjutnya ya. Boleh nggak? Boleh dong. Boleh. Oke, yang selanjutnya, pengalaman apa yang kakak rasakan ketika kakak menjadi pengurus OSIS? Atau yang selama ini kakak rasakan? Dari pertama daftar sampai sekarang udah mau lengser, apa gitu pengalaman? Sedih banget ya udah mau lengser. Pengalaman paling berkesan ya. Pengalaman paling berkesan. Apa ya? Banyak sih, pasti semuanya juga berkesan pasti. Ya ada juga yang lebih berkesannya ya sih. Kalau saya sendiri sih yang lebih berkesannya ya itu tentang kebersamaan. Karena kebersamaan tuh ya gak bisa didapat secara instan gitu ya. Kita harus sebisa mungkin mengumpulkan orang yang emang enak bareng kita gitu ya. Nyaman ya, yang salah satunya tuh semua pengurus OSIS itu ya udah nyaman dan udah berasa keluarga kedua ya, serasa keluarga kedua gitu. Dan juga ada lagi nih yang kedua ya, itu di saat kita MPLS ya, masa pengenalan lingkungan sekolah. Karena kita bertemu dengan orang-orang baru ya, dengan orang-orang baru dan yang pastinya bertemu dengan adik-adik yang sangat cantik dan juga sangat ganteng ya. Ya, sama-sama ya. Jujur aja. Normal. Ketika saya juga melihat yang rada herang gitu maksudnya. Gimana ya? Jadi suka rada semangat gitu, nggak tahu kenapa juga, emang naluri manusia kali seperti itu ya. Manusiawi. Nggak apa-apa Kak Iqmal juga, karena memang jomblo juga nggak akan ada yang parah ketika dia dekat sama siapapun. Sebenarnya saya ini hanya bercanda ya maksudnya jomblonya ya. Ya cuman kita sambil menserukan ya, mencairkan suasana gitu ya. Dan ingat nih, saya nggak jomblo Jonas ya, maksudnya jomblo. Gak jomblo. Yang nangis di pojokan itu Kak. Siapa ya? Ya, jomblo bahagia ya. Acungin tangan yang jomblo bahagia. Ya. Malah jadi promosi juga. Mohon maaf. Enggak ya, mungkin bercanda. Kaulan ada pengalaman paling berkesan. Sebenarnya pasti banyak banget sih yang paling berkesan. Setiap kegiatan, setiap apa yang kita lakukan di sini pasti berkesan semuanya. Tapi yang paling berkesan menurut saya itu ketika kita LDK. Entah itu LDK pertama atau LDK kemarin yang kedua. LDK pertama kenapa berkesan? Itu butuh perjuangan banget. Ketika kita mau diresmikan, ketika mau dilantik, itu bukan suatu hal yang mudah. Kita harus tapi ini bukan berarti semua LDK harus ke gunung ya. Cuma waktu kita baru pertama masuk, kita senior kita ngadain LDK-nya di Gunung Guntur Garut. Nah, jadi bayangin sih. Jadi emang perjuangannya benar-benar kerasa banget. Kita bawa barang banyak buat 3 hari. 3 hari, minum juga air yang 1,5 liter itu 2 apa 2 ya? 2 itu nggak cukup guys. 2 itu jadi sedih banget. Pulang minum air mentah. Terasa juga ya. Intinya itu salah satunya pengalaman. Jadi berkesan banget lah LDK pertama tuh. Perjuangan kita masuk langsung bukan suatu hal yang mudah kayak gitu. Terus yang waktu LDK Telaga Bodas juga itu berkesan banget. Lebih berkesannya lebih ke gimana ya? Udah pas pas nyaman-nyamannya, maksudnya pas udah dekat. Maksudnya udah sayang sih emang sama ada misioneri angkatan kemarin, kita udah betah, udah nyaman, udah jadi keluarga banget. Pas LDK tiba-tiba harus pisah kayak gitu, harus lengser merekanya, terus kitanya juga dapat amanah yang lebih besar lagi. Pasti tanggung jawab yang lebih besar lagi. LDK kedua itu jadi berkesannya di situ gitu. Terus yang berkesan lainnya apa ya? Banyak sih kalau dijelasin nggak bakal. Ya intinya selama 2 tahun lebih ya. 2 tahun lebih. Kita emang banyak banget pengalaman yang bisa kita dapetin. Entah itu pengalaman pembelajaran atau kekeluargaan. Ketika kita makan bareng pun sama teman-teman, meskipun sederhana, meskipun makan cuma nasi seadanya dan lauk seadanya, tapi emang benar-benar itu jadi membentuk kekeluargaan kita gitu. Jadi lebih dekat, terus nggak berasa sendirian. Ketika kita jomblo pun di situ kita terobati gitu. Kalau balik lagi ke jomblo. Ngomong-ngomong
Siapa sih yang naruh bawang agak perih kan? Agak perih kali. Lebay ya. Jangan lebay ya tuh jomblo mah. Jomblo harus kuat kan. Kalau oprek saya open rekrutmen sekarang beres berarti kita lengser ya. Iya, kayak gitu. Oh. Saya. Enggak usah Sedih banget. Enggak usah sedih. Kita di sini hepan. Ntar sedihnya udah ini ya. Di balik layar aja sedihnya. Oke. Sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, kan masih ada. Simak pesan-pesan berikut ini. COVID-19 adalah penyakit yang menginfeksi saluran pernapasan manusia dan dapat menyerang siapapun tanpa mengenal usia. Beberapa upaya pengendalian infeksi COVID-19. Yang pertama, menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih. Yang kedua, jaga jarak kurang lebih 1,5 meter dan hindari kerumunan massa atau disebut dengan social distancing. Yang ketiga, cuci tangan pakai sabun atau gunakan hand sanitizer. Yang keempat, diam di rumah lebih baik. Yang selanjutnya, gunakan masker apabila sakit. Yang selanjutnya, tutup mulut ketika bersin atau batuk menggunakan tisu atau siku bagian dalam. Dan yang terakhir, hubungi fasilitas kesehatan apabila terjadi gejala dengan menekan 119. Matikan video ini. Oke, itu tadi Ada iklan lagi ya, ada pesan-pesan tentang COVID dan pengalaman tadi kan udah pengalaman kita jelasin. Nah, sekarang pengalaman saya. Alhamdulillah ketika saya menjadi kepengurusan OSIS, bergabung dengan pengurus OSIS SMK Negeri 1 Rumah saya banyak memiliki perubahan gitu. Ketika dulunya saya misalkan berangkat ke sekolah jam 7, saya sering banget berangkat ke sekolah jam 7. Pokoknya pernah telat dan dihukum, pernah banget. Dan sekarang jam 6.30 saya sudah berada di sekolah. Atau misalkan lebih pagi ke sekolah, jadi bangun juga lebih pagi intinya. Terus bisa sapu-sapu dulu, bisa sarapan dulu. Kalau dulu kan ya mungkin bangunnya kesiangan atau gimana, jadi berangkat sekolah juga nggak sarapan dulu. Tapi padahal saya tuh kesiangan tapi nggak keburu sarapan kayak gitu, jadi aneh banget. Nah kalau sekarang alhamdulillah setelah saya bergabung ke kepengurusan OSIS, manfaat yang saya dapatkan itu memanage waktu. Intinya saya bisa manage itu dengan baik, lebih disiplin. Terus kekeluargaan juga yang tadi sudah kita rasakan ya, ketiganya kekeluargaan pastinya. Terus pas LDK memang itu betul paling berkesan. Kayaknya perih banget, tapi ternyata emang seru banget kayak gitu. Jadi wajarlah ada perihnya ya, karena setelah susah pasti ada mudah kayak gitu. Oke, itu mungkin pengalaman saya. Dan ini ada live chat juga, ada pertanyaan live chat, silakan kita lihat dari siapa ini. Pertanyaan dari Alia Miranti. Hai Alia. Hai. Oke, gini pertanyaannya. Seleksi OSIS itu tahapannya panjang nggak sih Kak? Oke, silakan. Nah, oke, sebetulnya masuk OSIS itu nggak diseleksi ya, nggak dipilih sama siapapun. Bukan dipilih ya, maksudnya bukan dipilih sama guru maksudnya. Terus nggak ada seleksinya juga, cuman beberapa waktu ke depannya sambil nunggu LDK. Nah, bakal ada beberapa training lebih ke pelatihan kalian, terus lebih ke ngenalin tugas kalian seperti apa. Intinya lebih ke ngelatih kepribadian kalian sendiri gitu. Jadi bukan tahap seleksi ya, tapi lebih ke latihan buat kalian sendiri gitu. Intinya seperti itu. Oke, yang selanjutnya dari Winnie Rahmayanti. Hai Winnie. Oke, pertanyaannya kayak gini. Suka dukanya jadi OSIS apa aja Kak? Katanya kayak gitu. Oke, suka dukanya. Siapa dulu nih? Suka dukanya di OSIS. Yaudah aku dulu deh. Oke. Gini, sukanya itu banyak dan dukanya juga banyak. Karena gimana ya, ketika kita datang ke sekolah, kita langsung bertemu dengan teman-teman, langsung sapa-sapaan. Kalau misalkan udah libur panjang, kita ke sekolah lagi. Jadi kayak gimana ya, kayak emang bener-bener ada keluarga gitu. Jadi nggak cuman ke sekolah aja, nggak kayak gitu. Tapi kita ke ruangan, kita lihat teman-teman pada nyapa gitu. Intinya kita kayak punya keluarga yang emang bener-bener peduli sama kita, ya keluarga di sekolah. Terus dukanya
Dukanya yang Duka mana? ya gimana ya? Dukanya duka. Dukanya ketika LDK terus pengukuhan. Nah, di situ Duka. aduh duka banget. Dukanya bukan maksudnya sedih banget. Bukan sedih yang kayak sakit hati atau gimana sih, mau lebih ke sedih karena kita harus berpisah dengan orang yang sudah kita sayangi. Seperti itu. Sayangi. Yang udah Udah dekat. nyaman, Ya, yang nyaman udah ya. dekat, yang Udah udah jadi lama dekat, keluarga. seperti yang udah bimbing kita, intinya seperti itu. Jadi mungkin di situ dukanya. Dukanya. Oke. Kalau Kak Iqbal, Pertanyaan Kalau saya sendiri ya yang sukanya tuh oh iya ya sukanya. mungkin dari kebersamaannya ya. Pasti ya, Lebih kebersamaan. Kebersamaan, suka dari ya. kesana ya. Jadi kebersamaan itu kayak kita seperti keluarga gitu ya. Dan juga mungkin ada satu lagi ya, sukanya juga kepada kakak-kakak senior ataupun teman-teman yang ada di sini gitu ya, ataupun kamu-kamu yang lagi nonton ya, mungkin aku suka. Dan Oh, ya guys, masih banyak lah, jangan masih banyak lagi. baper. jangan baper. Masih banyak Hati-hati. lagi gitu ya. Masih banyak lagi. Dan dukanya sih ya kayak Kak Sinta itu ya, di saat kita LDK, di saat kita lagi nyaman-nyamannya dan ya tiba-tiba Tiba-tiba kita harus sayang-sayang berpisah sayang-sayang gitu ya. karena tiba-tiba emang nggak ada gitu. waktu ya. Jadi kayak tepat senderan terus nggak ada. Asik. Ya. Jadi dijungkel kan. Oke, dari Kaulan nih gimana nih? Suka duka di OSIS. Sukanya sih lebih ke dapat ilmu tentunya, dapat ilmu dari senior, dari demisioner, apalagi dari pembina kita. Banyak ilmu yang saya dapatkan di sini, mulai dari perubahan diri sendiri, ilmu maksudnya ilmu yang lebih untuk merubah saya diri sendiri, dan ilmu yang memang belum saya ketahui sebelumnya, kayak misalnya di belajar Microsoft Word dan lainnya yang saya dapatkan di sini banyak banget, itu suka saya. Entah dan lainnya juga pokoknya ilmu yang saya dapatkan di sini itu hal yang saya suka. Dan dukanya sih saya kayaknya nggak punya duka, Duka kayak. nggak punya, alhamdulillah nggak punya duka sih kayak Cuman paling kayak tadi ya. Pas pas ya, lagi mungkin sayang, sama. pas udah pas udah ditinggal nyaman, sama demisioner. harus ditinggal sama demisioner ya nggak apa-apa lah, wajar. Namanya juga waktu. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan live chat. Live chat. Yang selanjutnya dari Kak Cucu Aprianti, keren katanya. Wow, terima kasih Kak. Apa kabar Kak? Main ya ke sini. Kita tunggu. Nah itu tadi dari Kak Cucu, sekarang dari Levina Kholiatul Jamil. Kak izin bertanya, kalau masuk OSIS itu minimalnya berapa orang sih Kak? Oke. Oke. Masalah Kak Iqbal? Boleh lah. Ya, sebenarnya sih kita nggak ngebatasin masuk ke OSIS gitu ya. Welcome aja mau 100 orang. Mau semua siswa pun ya, Boleh kita gitu terbuka, ya. hayu terbuka, gitu. ya. Tapi kalau banyak-banyak orang ya, contohnya 100 ya. 100 kalau kualitasnya jelek ya percuma juga sih ya. Karena kita di sini bukan berfokusnya buat ke Mencari banyak orang. orang gitu, tapi ke kualitasnya gitu, supaya ya kita sesudah keluar di OSIS tuh punya bekas gitu ya. Bekal buat Bekal kedepannya ya, juga. buat bekal ke depannya gitu. Ya termasuk juga bekal buat pekerjaan gitu ya. Iya, pasti. Buat melamar pekerjaan mungkin, buat di dunia kerja maksudnya ya, lebihnya. Jadi dipertegaskan kembali bahwa OSIS itu tidak dibatasi ya, maksudnya kalau mau masuk OSIS tidak dibatasi banyak atau sedikitnya. Sedikitnya. Mau sebanyak-banyaknya silakan, lebih banyak, lebih seru, lebih banyak keluarga lebih baik juga. ya seperti itu. Dan kita di sini bukan maksudnya orang-orang yang di OSIS itu memang berkualitas sangat enggak kayak gitu ya, maksudnya kita memang di sini memang punya niat yang baik, terus loyalitas juga, karena ketika kita sudah tidak nyaman pasti otomatis kita ingin keluar dari zona itu. Tapi di OSIS kita tidak seperti itu. Ketika kita mau nyaman mau tidak, kita harus bisa menjadi orang yang loyalitas, yang punya komitmen yang tinggi, yang baik. Nah di OSIS itu memang kita butuh orang-orang yang seperti itu, orang yang punya loyalitas, yang punya konsistensi, dan saya yakin memang semuanya juga punya loyalitas dan komitmen. Tapi mungkin tidak di OSIS ya, nggak apa-apa, karena memang orang-orang itu berbeda. Dan alhamdulillah ketika saya menjadi pengurus OSIS, saya merasa memang pilihan saya ini baik gitu, nggak ada penyesalan sedikit pun. Betul sekali Kak. Dan ditegaskan kembali bahwa kayak ketika masuk OSIS nggak harus orang-orang pintar, nggak harus orang-orang yang mungkin ya nggak harus memiliki kelebihan,
Misalkan emang kalian punya niat pun itu udah cukup banget. Yang penting niat kalian benar-benar pengen masuk, itu udah cukup banget buat kalian menjadi calon pengurus OSIS dan ada niatan buat berubah ke depannya. Pastinya. Oke, lanjut aja nih ke pertanyaan yang terakhir ya. Satu lagi terakhir. Oke. Pertanyaan dari saya, tapi nggak tahu nanti live chat mungkin masih banyak. Oke, pertanyaannya, apa tindak lanjut untuk calon pengurus OSIS 15? Oke, tindak lanjutnya mungkin tadi udah dibahas sebelumnya, bahwa buat teman-teman yang udah mendaftar menjadi calon pengurus OSIS angkatan 15, nanti beberapa waktu ke depannya sambil nunggu ke LDK itu bakal ada kayak training-training, latihan-latihan buat lebih ke ngelatih mental kalian, ngelatih jiwa kepemimpinan kalian, dan lebih ke ngenalin tugas apa sih yang harus kalian lakukan ketika menjadi pengurus OSIS kayak gitu. Dan mungkin memperkenalkan kita juga, karena sesama keluarga pasti harus saling mengenal dong ya. Jangan sampai itu teh kak siapa, nah karena enggak kayak peribahasa tak kenal maka tak sayang, enggak kayak gitu. Tak kenal maka kenalan. Seperti itu. Oke, masih ada nih pertanyaan satu lagi. Katanya, fasilitas apa saja yang bisa kita gunakan di ruang OSIS? Banyak sih, banyak. Fasilitas. Pastinya banyak. Sangat lengkap sekali ya. Alhamdulillah lengkap. Sangat lengkap lah. Ada juga apa sih yang suka tidur tuh? Tempat tidur lah. Tempat tidur ya. Buat tidur apa? Ya buat tidur. Buat lah tidur ya. apa katanya ya Allah. Tempat tidur. Enggak apa-apa. Ada juga sofa ya buat kita ya senderan gitu. Ngumpul-ngumpul. Ya. Dan juga internet juga ada ya, wifi juga. Internet full 24 jam. Wifi 24 jam. Alhamdulillah. Saking betahnya sampai ada yang juga nginep gitu ya. Kos di ruangan. Kita punya dapur, jadi buat yang nginep tuh bisa masak sendiri. Oh ya, di sini juga kita belajar mandiri ya. Buat yang nginep kan belajar masak sendiri, terutama buat cowok, buat jadi calon imam nantinya bisa belajar masak sendiri, masak nasi, masak yang lain juga. Yang mau belajar masak saya, ayo japri aja ya. Silakan. Saya ajarin ya, saya juga bisa masak ya, masak telur ceplok ya, telur dadar, mie. Kalau masak itu masih gampang. Goreng ya. Oke, dan selain itu juga kita punya studio ya Kak. Studio. Ya tempat saya rekaman, kalau misalkan saya cover kayak gitu, jadi saya rekaman dulu, terus diedit, terus nanti syuting. Pokoknya seru ketika kita udah mau syuting, gimana ya, pasti seru banget deh. Pokoknya kita itu mempersiapkan, aku harus gimana nih, aku harus gimana, pokoknya disesuaikan dengan lirik lagu seperti itu. Jadi intinya belajar sih ya, tetap belajar, tetap ada pembelajarannya. Terus apa lagi nih Kak? Fasilitasnya kayak yang dingin-dingin itu apa? Yang dingin-dingin kulkas. Oh, kirain sikap dia. Ternyata kulkas. Kulkas ya, ada. Alhamdulillah hasil kerja keras seluruh dan perlu OSIS. tegaskan bahwa semua fasilitas yang kita punya itu hasil kerja keras kita sendiri, hasil usaha kita sendiri. Entah yang pertama dari kas, yang kedua dari Bajar kita, dari berjualan, berusaha Alhamdulillah. kita. Dan yang ketiga, misalkan kalau ada kegiatan kita punya uang konsumsi, nah kita lebih milih ke patungan daripada mengorbankan uang konsumsi. Gitu. Jadi uang konsumsi kita pakai buat beli fasilitas kita sendiri gitu. Dan itu kita beli buat kita, dari kita untuk kita. Dari kita untuk kita, seperti itu. Oke, mungkin ada lagi? Oke, ada lagi nih pertanyaan live chat, silakan. Kita lihat. Banyak ya. Pertanyaan dari Asep. Aduh, apa itu itu kayak 4 huruf yang U W jadi disebut maksudnya itu gimana ya? Unyu apa gimana? Keren mungkin. Kayak wow gitu. Pokoknya aja. Kayak pertanyaannya mulai dari apa itu? Risna Herawati. Kak, kalau di OSIS Sinemugi kegiatannya apa aja? Oke. Di OSIS Sinemugi. Kegiatan apa? Agak geli. Batukul ya. Batukul ya. Kegiatan di OSIS Sinemugi itu
lebih ke dunia entertainment. Yang pertama mungkin kita suka bikin video untuk bikin konten YouTube. Entah itu bikin cover lagu atau misalkan short movie, film pendek. Terus apalagi Kak? Kemarin tuh kita mengikuti lomba tentang videografi dan kami mengirimkan dua video. Ya. Dan itu juga sebuah kegiatan salah satu kegiatan Sinemugi juga. Dan nggak hanya syuting, tapi editing juga. Nah, di belakang layar ini ada kakak yang belakang layar. Ya, ketuanya di sana. Di belakang layar silakan dadah ke kamera. Ya. Ada Kak Robi. Ya. Yang suka edit-edit, yang kemarin itu pokoknya video-video saya, terus video-video sebelumnya banyak juga yang hasil editan Kak Robi, itu bagus-bagus banget. Terima kasih Kak. Kak Robi. Kak Robi. Banget. Tentunya masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang ada di Sinemugi. Oke, kita tunggu aja ya Risna Herawati untuk bergabung ke kepengurusan OSIS. Oke. Pertanyaannya udah Kak atau masih ada lagi? Gak tahu nih masih ada lagi nggak ya? Masih ada lagi nggak? Kalau nggak ada, bagian aku nih yang nanya. Boleh. Kalau nggak ada katanya ya udah silahkanlah terserah. Izin bertanya nih Kak. Buat semuanya aja ya. Aku dan kamu. Aku dan kamu. Aduh. Aku dan dia aja. Gimana pertanyaannya? Sebetulnya kan mungkin teman-teman barangkali mau nanya, cuman takut atau malu atau gimana. Sesama anak organisasi itu sebetulnya boleh pacaran atau enggak sih? Ini pertanyaannya unfaedah sih, tapi ya menurut saya perlu. Unfaedah sih ya, tapi ya unfaedah, tapi menurut saya perlu. Kalau menurut saya sendiri sih janganlah, seharusnya dilarang, karena kalau bukan jodohnya gitu ya, kalau bukan jodoh ya pastinya ada yang namanya putus, dan kalau udah putus ya jadi mantannya. Kalau udah jadi mantan ya dibuang ke itu tuh sama enggak lah dibuang ke temen. Enggak, maaf. Setelah itu kan kalau mantan yang masih deket tuh agak pasti ada kecanggungan ya. Kecanggungan tuh pasti ada, dan juga kalau contohnya ada mantan di OSIS tuh ya jujur nih agak nyaman, dan juga benar belum. Ternyata dia bukan jomblo akut guys. Dan juga kinerja kita juga ya nggak maksimal ya, gitu, banyak nggak maksimal gitu. Ya. Jadi menurut saya juga pendapat saya nggak gimana ya, sangat disarankan untuk tidak berpacaran, karena memang oleh agama juga dilarang ya. Terus oleh kita sebagai pengurus OSIS, jadi kita harus bisa profesional. Ketika kita memang suka kepada orang itu, memang suka itu wajar, tapi kita harus bisa mengontrol diri kita, karena kita harus sadar bahwa kita adalah keluarga, seperti itu. Karena memang meskipun kita cinta sama dia, tapi kalau dia enggak gimana? Capek-capek jagain orang. Iya sih. Kalau misalkan jodoh juga nanti ya kalian perjuangkan aja lah di sepertiga malam, iya enggak sih? Gak usah dari sekarang ada gitu. Satu pesan ya. Apa? Populasikan jomblo. Ya, populasikan jomblo. Pokoknya populasikan jomblo. Oh itu pesannya katanya jomblo. Populasikan jomblo. Ya, perbanyak jomblo, persedikit yang pacaran. Itu kata-kata dari Iqmal Kurniawan. Tapi gimana ya? Kita nggak melarang, yang pastinya nggak melarang, cuman kita menegaskan untuk tidak itu, karena ya kita juga punya alasan tersendiri. Karena misalkan kalau aku misalkan nih pacaran sama Kak Iqmal, terus putus misalkan. Jangan. Pacaran? Enggak, ini misalkan kataku, misalkan itu jauh dari kenyataan. Amin. Jauh dari kenyataan. Jadi nanti kalau misalkan kita putus, suka ada canggung-canggung gimana gitu ya. Ketika nanti kita disatukan dalam perintah yang sama, jadi nanti ada kecanggungan tersendiri gitu. Jadi ya disarankan untuk tidak lah ya, kuat-kuatin aja selama 3 tahun, kuat iman. Tapi sih Kak, ini dengan gaya podcast ya, dengan gaya podcast nih. Yang namanya cinta tuh perlu, karena cinta itu bisa mempersatukan dua hati yang menghasilkan kita. Menghasilkan kita. Ya, dua hati yang menghasilkan keturunan gitu ya. Ya salah satunya kita. Jauh sekali ya itu, udah bukan jangkauan anak di bawah umur. Lanjut aja. Lanjut aja. Oke, ada pertanyaan live chat nih. Live chat. Silahkan, dari siapa ini? Dari Rena Mulyasari 10 RPLD. Oke, hai Rena. Hai. Aku yang bilang hai tapi aku yang jawab juga ya. Katanya gini,
Kak izin bertanya, silakan. Kalau di OSIS Adventure sering naik gunung nggak? Oke. Sering dong pastinya. Enggak juga. Oh enggak juga, ya enggak juga ya. Maksudnya ada lah gitu ya. Maksudnya enggak sering tapi ya ada. Ya ada gitu. Gak sering tapi nggak jarang kayak gitu sih. Dan itu juga nggak wajib. Oh, saya pernah nanya, Kak, kalau OSIS tuh harus naik gunung nggak? Itu jawabannya enggak ya. Buat Harus naik gunung. itu tadi kan udah dijelasin bahwa kita di sini bagi-bagi yang lebih minatnya kemana. Jadi Ya. ketika naik gunung tuh nggak harus semua dan nggak sering juga. Gimana budget mungkin ya, gimana ada Gimana budget uangnya. Harus menyesuaikan isi gimana dompet ada juga. Maunya juga dan nggak terlalu sering juga sih. Gimana maunya aja. Dan ketika ada acara juga mungkin. Jadi nggak sering dan nggak wajib buat semuanya, buat yang mau aja. Iya. Ya kemarin juga kita puncak ke Guntur ya. Waktu 17 Agustus. Oh, iya, buat 17 memperingati- Agustus mereka di puncak, saya nggak ikut. Iya. Sedih banget. Sama saya juga gak ikut. Oh iya ya. Saya yang ikut. Malah ke Bandung. Cuma saya yang ikut. Wanita tangguh. Amin. Amin. Ya gitu sih ya. Nggak terlalu sering juga, Nggak tapi terlalu sering juga. tapi ada. Tapi ada. Tapi Kalau misalkan nggak naik gunung juga bisa, misalkan kalian pengen mainnya pengen yang ada airnya misalkan, tapi gunung juga ada airnya ya. Ada ya. Nah ternyata yang lebih banyak airnya misalkan curug atau Curug, gitu. sungai, lebak. Danau juga ya. Enggak gitu. Karena di kampung banyak lebak ya guys. Jadi ya salah satu kegiatan kita juga. Jadi refreshing intinya lah. Oke, sebelum kita lanjutkan ada pesan-pesan berikut ini, silakan simak. Oke. Nggak kerasa ya udah 1 jam lebih kita. Ya, gak kerasa. Malamnya ya. Hilang impossible sulap ya. Impossible. Sempurna. Asik. Dari pertama masuk, pernah lihat kakak Iqmal pakai jam tangan pernah. Oke. Pernah. Kayaknya jamnya mati. Enggak sih, cuma Mati. didiamin aja. Oh, di Istirahat juga perlu gitu. Iya benar-benar. Gimana nih? Ada yang mau bertanya lagi nggak? Silakan. Kalau ada di live chat, kami masih tunggu. Sebelum kita tutup, Oh nggak ada. Ya udah kalau nggak ada, gimana nih kak? Mau udahan aja? Sebenarnya Lagi nyaman-nyamannya. sebelumnya, Ya. kalau mau ada pertanyaan yang ke pribadi ataupun boleh lah gitu ya. Ataupun Pasti promosi lagi nih. bukan promosi. Oh bukan apa-apa. Contohnya ya kayak pengalaman gimana gitu ya. Iya. Diberi kesempatan lagi gitu. mungkin di grup ya lebih lanjut. Atau boleh nanti juga Di pas grup, boleh. Kak Iqmal siaran radio. Pas Kak Iqmal Iya. siaran radio mungkin. Karena kan Boleh. tadi udah tahu juga tata caranya. Di frekuensi berapa? 98,7 FM Drill Teen dan juga Drill di Teens. streamingnya ya di osis.smkn1masuki.sch.id ataupun di Osis. osisria.caster.fm. Oke, udah itu. Kecepatan nggak ya? Enggak. Enggak kayaknya. Enggak sih, enggak apa-apa. Kalau misalkan kurang jelas juga nanti pasti dijapri kok. Oh iya. Oke nih, buat yang belum gabung ke kepengurusan OSIS, khususnya untuk siswa-siswi SMK Negeri 1 Lemasugi kelas 10 dan kelas 11, kami sangat welcome kepada kalian. Kami sangat tunggu kedatangan kalian. Jangan lupa hari ini adalah hari terakhir pendaftaran juga. Jadi kalau yang belum daftar, cepet-cepet ya, cepet-cepet daftar, cepet nyusul sama teman-teman yang lain. Alhamdulillah udah banyak ya kak yang daftar juga, alhamdulillah. Oh iya, dan mungkin barangkali ada yang belum dipahami atau yang memiliki kesalahan atau kesulitan dalam mengisi Guru Pemberi, silakan bisa dijapri ya. Bisa Ya, bisa menghubungi japri. orang-orang Bisa yang di menghubungi. sini. Ya, seperti itu.
Jadi biar kalian nggak bingung juga, jangan karena aplikasinya gagal, aplikasi webnya nggak bisa, kalian malah nggak ikut, nggak boleh kayak gitu. Karena anak OSIS itu harus pantang menyerah ya intinya. Pantang menyerah. Oke, kami ingatkan kembali buat kalian yang belum gabung, intinya ayo kita gabung ke kepengurusan OSIS, karena saya yakin banyak pengalaman dan banyak manfaat yang bisa kita dapat ketika kita sudah bergabung ke organisasi ini. Betul nggak Kak? Betul banget dong Kak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi dan berhubung emang pertanyaan di sini udah habis, kita tutup aja nih. Boleh nggak? Aduh, Kita udahan gitu. Ya udah kita udahan aja lah ya, sampai di sini aja. Kok ada bawang lagi sih? Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi juga insya Allah. Sharing-sharing lebih lanjut Sharing lagi. Dan insya Allah berapa minggu lagi ya saya bakal cover lagu lagi. Jangan lupa yang itu juga, yang pergi hilang dan lupakan. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa ditonton juga ya. Dan cuma like-nya doang. Intinya jangan lupa juga podcast episode kedua akan segera tayang. Podcast episode kedua tentang apa tuh? Tentang apa? Tentang kemarin kan tentang perbucinan. Oh iya, perbucinan, sekarang perbucinan juga. Enggak. Enggak. Itu tentang tentang potensi diri gitu. Bagaimana cara kita memperkenalkan potensi mencari jati diri ini ya kayak gitu. Ya, mencari jati diri. Oke, kalau nggak ada yang mau nanya lagi, terima kasih buat apa? OSIS radionya di 96.7 FM. Oh iya, belum ditutup. Kita juga punya jargon ya Kak. Jargon ya. Yang setiap pasti punya jargon. Pasti punya jargon, dan tentunya jargonnya keren-keren dan bermanfaat banget. Dan mau tahu gimana jargon kita? Oke, silakan Kak Ika. Saya pimpin ya. Iya. Boleh. Ya. Siap ya? 1, 2, 3. OSIS 14. Bright tomorrow with today. Itu jargon kita ya, yang artinya bright tomorrow with today, yang artinya esok cerah, besok cerah, maksudnya dengan hari ini. Yang mana maknanya lebih ke berakit-rakit ke hulu sih ya. Berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jangan mau senangnya aja ya guys, aduh. Karena hidup itu penuh perjuangan. Life is a choice, kalau kata Kak Rahma. Halo Kak Rahma, kalau Kak Rahma nonton. Kak Rahma nonton, ibu belajar kita. Ibu belajar kita. Oke, mungkin itu aja dari kita. Terima kasih udah meluangkan waktu kalian buat tonton live kita. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya. Terima kasih. Dan ini mohon maaf barangkali sebelumnya ada kata-kata yang kurang didengar atau kurang berkenan di hati. Kita mohon maaf, dan di sini juga manusiawi ya, ada manusia nggak kesalahan dari manusia dan lupa. Oke, intinya jangan bosan ya sama kita. Insya Allah kedepannya kita ajak ketua OSIS juga ya, insya Allah. Oke, terima kasih buat kalian yang nonton. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Dadah.